dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-33. Bacaan-bacaan suci pada hari ini, khususnya bacaan Injil dan bacaan pertama, mengajak kita sekalian agar kita berinisiatif dan proaktif mengembangkan diri. Tuhan memberi kita bekal tertentu untuk bertumbuh, untuk berkembang. Tuhan mengaruniakan kepada kita berbagai bakat, berbagai kemampuan, dalam bahasa kitab suci pelbagai talenta. Dan tugas tanggung jawab kita adalah mengembangkan itu. Berdosalah kita kalau kemampuan bekal yang Tuhan telah berikan kepada kita pendamkan begitu saja, kita takut untuk mengembangkannya. Maka marilah kita mohon kekuatan, mohon bantuan Tuhan, agar kita diberi keberanian, juga diberi arah untuk mengembangkan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar segala doa dan harapan kita pantas di hadapan Allah. Di alam perayaan ini kita mohon ampun untuk segala salah dan dosa kita, terutama kelalaian-kelalaian kita memanfaatkan dan mengembangkan segala berkat, segala bakat, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada kami untuk diperkembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan minta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan mengganjar yang bekerja dengan rajin dan tekun, tetapi menghukum yang lalai dan malas. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan nomor 199. Kemuliaan pada Allah di surga. Kemuliaan
Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau telah mempercayakan dunia ini kepada kami, agar kami gunakan dan kami lestarikan dengan cinta kasih. Berilah kami kekuatan dalam upaya kami untuk mengembangkan segala karunia yang Kau berikan, bakat dan talenta kami masing-masing. Dampingilah kami dengan sabda-Mu, agar dapat menjadi orang-orang sederhana yang hidup bersama, bantu-membantu demi kebahagiaan satu sama lain. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah
Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka tak akan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihatlah aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan. Jawab Tuan itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan. Sesudah mendengar bacaan pertama dari kitab Amsal, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan bacaan Injil Matius, apakah ada perasaan tertentu dalam diri Bapak Ibu mengenai ketiga bacaan ini? Saya baru senang datang misa kali ini. Mengapa senang? Bacaan pertama kitab Amsal tadi sungguh-sungguh mengena di hati saya. Kenapa rupanya? Ya, berbicara khusus tentang seorang istri. Istri yang bagaimana? Istri yang cakap dong. Begitulah bercakap-cakap di dalam hati. Waduh, berapa talenta saya terima ini? Sepertinya kemarin saya tidak buat apa-apa. Tapi minggu lalu saya banyak bekerja. Menakutkan sekali bacaan Injil hari ini. Kenapa rupanya? Masa kau tidak tahu? Lihatlah, ketika dikasih 5 talenta, rupanya diminta pertanggungjawabannya. Dan tidak tahu kapan diminta. Senang juga ya. Ketika memang sudah dibuat, rupanya diikut sertakan masuk dalam perjamuan Tuhan. Waduh, ngeri juga bacaan hari ini. Coba macam yang kasih 1 talenta itu, dicampakkan, tidak diizinkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu kita semua yang dikasihi Tuhan. Bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika.
Kamu semua adalah anak-anak terang, bukan anak. Kamu semua adalah anak-anak terang, bukan anak gemi-gemi. Ya, ada yang tahu itu gemi-gemi? Kamu adalah anak-anak terang, bukan anak kegelapan, bukan anak malam, tapi anak cahaya. Bagaimana saya bisa dibilang anak-anak terang? Mengapa Paulus mengatakan itu sekarang kepada saya? Apakah saya juga orang Tesalonika? Hari Tuhan dalam surat ini mengatakan adalah hari penyelamatan. Hari Tuhan adalah hari penyelamatan untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus. Untuk bilang itu saja pastor ini seperti menakut-nakutkan. Mengapa dia katakan hari Tuhan adalah peristiwa penyelamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus? Kalaulah hari Tuhan adalah hari penyelamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, apakah ini kabar yang menakutkan? Apakah ini berita pengharapan? Pilih dulu. Kabar menakutkan atau berita pengharapan? Mengapa sulit sekali satu kata? Pengharapan. Berita pengharapan. Di koran Kompas kemarin, Desember ini akan masuk vaksin COVID-19 untuk disuntikan kepada orang-orang Indonesia. Hanya tidak tahu siapa nanti urutan-urutannya. Tapi Desember sudah masuk untuk disuntikan. Apa menjadi kenyataankah ini? Kalau kita sudah dengar berita begitu, berita gembira atau berita mencemaskan? Janganlah dulu vaksin itu. Berita pengharapan. Mengapa berita pengharapan menurut Paulus tentang hari Tuhan itu, hari keselamatan itu untuk mengatakan kepada orang-orang Kristen waktu itu, bahwa kalian yang sudah menjadi Kristen, jangan ada kecemasan, jangan ada ketakutan, jauhkan kegelisahan, jauhkan pesimisme itu. Hiduplah dalam pengharapan, karena kamu ini sudah menjadi milik Kristus. Itu diingatkan karena orang-orang Kristen ini masih bertetangga dengan orang-orang kafir waktu itu. Bertetangga dengan orang-orang kafir. Siapa yang cemas sebenarnya itu? Orang-orang kafir inilah yang cemas. Jangan sampai kecemasan orang-orang kafir berpengaruh terhadap orang-orang Kristen. Maka Paulus memperlihatkan iman itu akan Kristus. Ya pantas orang-orang kafir harus cemas karena dia harus pikir bagaimana masa depannya. Untuk menghidupi pengharapan itu, tidak bisa tidak Bapak Ibu, yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, kerjakan itu, kembangkan itu, tumbuhkan dan perbanyakkan. Bila itu ditumbuhkan, dikembangkan dan diperbanyakkan, orang-orang demikianlah yang diperkenankan oleh Allah masuk dalam perjamuannya.
Apakah lebih hebat mendapat 5 talenta daripada setengah talenta atau 1 talenta? Mana lebih bagus? Dapat 5 talenta atau 1 talenta? Kalau dibagi roti lebih baguslah 5 buah roti itu daripada 1, pastor. Lebih bagus. Karena bisa kenyang dari 5. Bisa lebih, masih ada sisanya nanti lagi. Jengkel, iri kalau dapat sedikit. Senang, gembira, bahagia kalau dapat banyak. Tapi ini menyangkut talenta sekarang yang nantinya dapat 1, dapat 2, dapat 5, berapapun dapat, diminta pertanggungjawabannya. Itu yang mengerikan, yang menakutkan, diminta pertanggungjawabannya. Kalau diberi begitu saja, tidak apa-apa, tidak masalah. No problem. Tapi karena diminta pertanggungjawaban, mengerikan dapat 5. Saya harus pisah nanti satu persatu yang 5 ini. Banyak sekali pertanggungjawabanku. Kalau 1 ecek-eceknya itu gampang itu. Tapi yang paling pokok adalah minta pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban ini adalah bagaikan hari penghakiman. Bagaikan hari penghakiman. Semoga saya lolos. Semoga laporan saya diterima. Semoga perbuatan saya nanti dipuji. Itunya yang kita harapkan. Nah sekarang ternyata diminta pertanggungjawaban yang adalah hari penghakiman itu datang juga. Kelompok yang menerima 2 talenta dan 5 talenta, dia sudah kembangkan. Bahagia sekali perbuatanmu, hai pemazmur, hari ini telah membuat umat ini semua bernyanyi mazmur itu dan mengidungkan Tuhannya. Coba hancur lebur suaramu tadi itu. Betapa banyak yang jengkel ini di sini. Kalau tidak tahu menyanyi, jangan di depan menyanyi. Bikin rusak iman kami hari ini. Kau seret semua orang ini ke dalam kegelapan oleh perbuatan satu orang. Tapi kukatakan, bagus sekali suaramu hari ini, Marcel. Kau membuat kami semua menyanyi dengan baik. Apakah kau tidak bangga itu? Nanti minum kepastoran ya. Sebagai hadiahnya, sebagai hadiah. Sudah dipuji di publik, ajak lagi minum khusus. Siapa tidak senang? Tapi kalau dikatakan, doa umat tadi tidak kudengar itu, apa yang dibilangnya? Rupanya kau juga. Saya pikir hanya saya. Lalu pastor pulang, siapa ketua kalian tadi? Siapa yang suruh dia doa umat? Suaranya macam gigit giginya. Tidak didengar orang. Ya, tidak tahu orang mau bilang apa. Itulah. Minggu depan atau kali lain jangan dulu dikasih tugas orang itu. Apakah kita senang itu? Tidak senang, tidak bahagia, merasa terpukul. Itulah 1 talenta tadi itu. Diminta pertanggungjawaban akhir sesudah dibagi pergi tuannya pulang kembali. Lalu dia hasil akhirnya tidak diikut sertakan dalam kerajaan Allah itu, bahkan dicampakkan. Apakah kita mau dicampakkan dari kerajaan Allah? Ya, kalau mau dicampakkan, keluar sekarang dari khotbah ini, ke kanan atau ke kiri, jangan mendengar. Ya, itu. Tuhan tidak menghendaki demikian. Sebab apa? Paulus sudah mengatakan kita ini adalah anak-anak cahaya. Selain 5 talenta, selain 2 talenta, selain 1 talenta, tapi ada yang menarik lagi hari ini. Onemane, apalah itu pastor yang menarik itu? Dikatakan di sini, istri teladan selalu setia dalam pekerjaan sehari-hari. Istri teladan selalu setia dalam pekerjaan sehari-hari. Tapi mari kita dengar dulu
puisi kitab Amsal ini. Kecantikan seorang istri bukannya terletak dalam penampilannya yang mempesona, melainkan dalam perilakunya yang terpuji. Menjadi simbol untuk kaum putri mengenai kehalusan, mengenai ketahanan, mengenai kesiapsiagaan mengatur hidup rumah tangga. Bayangkan, ibu-ibu, kaum putri adalah simbol. Kalau bicara tentang kehalusan, sama dengan bicara tentang kaum putri. Mereka identik dengan orang-orang halus. Bicara tentang ketahanan mental, merujuklah kepada kaum putri. Memang mereka gampang menangis, tapi mentalnya jauh lebih kuat bertahan daripada yang bukan putri. Siapa itu? Onomatua. Ya, onomatua. Ketahanan dan soal kesiapsiagaan. Memang kalau kepada laki-laki siap. Tapi kesiapsiagaan dalam mengatur rumah tangga, putri-putri, ibu-ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, istri yang baik mampu dan cakap mengatur rumah tangganya. Ini pengembangan dari talenta-talenta tadi yang sekarang secara khusus ditempatkan kepada kaum putri. Dia tekun dan senang dalam karya menyiapkan segala yang perlu untuk kesejahteraan rumah tangga. Dan dia senantiasa menjadi contoh atau teladan. Bagaimana supaya benar contohnya dan benar teladannya, tidak hanya di bibir saja, tidak hanya di wajah saja, tetapi dari hati. Bagaimana supaya benar contohnya dari hati? Dia katakan, bertakwalah kepada Tuhan. Ibu-ibu, putri-putri, kalau mau memberi contoh dan teladan yang baik dalam membangun rumah tangga, harus berawal dari ketakwaan kepada Tuhan. Itulah tadi yang menyempurnakan kecantikan paras itu, kemolekan keindahan diri itu, yang kita tata sedemikian rupa dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Ya. Berasal dari ketakwaan kepada Tuhan. Bagaimana pula saya tahu bahwa ini adalah ketakwaan saya dari Tuhan? Itulah yang penting sekarang. Bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki. Kalau sudah bicara tentang ketakwaan kepada Tuhan, supaya kita bisa hidup menjadi teladan dan contoh yang baik kepada sama, berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan, baca kitab suci. Ya, ini terlalu berat untuk dipikul. Ada di HP Sabda Allah itu. Ya, baca kitab suci tiap hari. Itulah yang menjadi teladan dalam perbuatan baik dengan berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan. Tinggal itu saja yang dipoles untuk hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk memenuhi harapan Rasul Paulus tadi, bahwa imanmu itu adalah iman yang berpengharapan. Dan kata Tuhan Yesus itu, bahwa kepada yang mempunyai, padanya akan ditambahkan. Yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil. Belajarlah dari sabdanya dalam kitab suci. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Para saudari dan saudara terkasih, Tuhan tidak berkarya seorang diri. Dia mencari rekan kerja, orang-orang yang sanggup kehilangan nyawanya, seperti Yesus putranya. Sadar akan kelemahan-kelemahan kita, marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah mereka, para pemimpin masyarakat, agar karya pelayanan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, ya Bapa, berkatilah mereka yang tiba-tiba Kau panggil menghadap di Kau, agar hari itu jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan karena bertemu dengan Allah yang hidup. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar kami selalu menolong dan mendukung dalam mengabdikan diri serta menggunakan bakat-bakat kami demi kesejahteraan sesama. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kami mohon rahmat keselamatan abadi untuk semua orang yang telah meninggal, sanak kerabat, anggota keluarga kami masing-masing. Secara khusus kami mengenang dan mendoakan hamba-Mu Monsinyur Anisetus Bungsu Sinaga dan para imam, suster yang meninggal dunia dalam 2 bulan terakhir ini di keuskupan kami. Ampuni mereka dalam segala salah dan dosa, dan perkenankan mereka ambil bagian dalam kehidupan kekal. Allah Bapa kami, Bapa segala kehidupan, nasib dunia dan manusia berada di tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami dan selalu mendampingi kami. Dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah para saudari dan saudara terkasih agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah iman kepercayaan kami akan Dikau dalam persembahan roti dan anggur ini, bersama seluruh niat, harapan, dan hasil usaha kami. Semoga karenanya Roh Putramu menganugerahi kami kebijaksanaan untuk terus bertumbuh dan berkembang sesuai kehendak-Mu dan saling melayani dalam cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
keputusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator kami Pastor Sebastian Sioni, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu, dan saudara-saudari kami dalam ekstensi Kristus yang ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama para imam keuskupan sebolga dalam beberapa bulan terakhir ini yang telah Engkau panggil hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang suci, Santa Teresa Reliso,
yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kepada para rasul Engkau pernah bersabda, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu, dan damai yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Diyakinkan oleh sabdamu ini, kami datang ke hadapanmu memohon damai itu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya kami hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Haleluya.
Berbahagialah kita sekalian yang diundang ambil bagian dalam perjamuannya. Dan Tuhan saya berfirman satu datang kepada saya, tetapi bersama saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah, kepada kami masing-masing telah Kau bagikan anugerah-Mu dan Kau percayakan tugas-tugas tertentu. Perkenankan kami memperkembangkannya serta membagi-bagikan kepada sesama apa yang kami terima daripada-Mu. Buatlah kami tetap waspada dan setia sampai semuanya paripurna, dan kami Kau bimbing masuk ke dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan dalam perayaan ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.